Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai materi fungsi. Ini adalah lanjutan dari KD sebelumnya. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan materi fungsi karena di SMP sudah pernah dibahas. Jadi ini hanya tinggal mengingat dan menambahkan sedikit materi saja. Sekarang perhatikan bentuk diagram panah yang sudah saya siapkan di sini ya. Ini saya buatkan 4 diagram panah. Nah, sekarang perhatikan yang pertama dulu. A dipasangkan ke 1, B ke 2, C juga ke 2. Apakah ini merupakan fungsi? Sambil diingat lagi waktu SMP. Jelas ya, ini merupakan fungsi. Kemudian yang diagram panah kedua. Diagram panah kedua, A dipasangkan ke 3, B ke 3, C juga ke 3. Apakah ini merupakan fungsi? Jelas sekali kalau ini merupakan fungsi. Kemudian yang ketiga, A dipasangkan ke 1, B tidak punya pasangan, C dipasangkan ke 2. Apa ini merupakan fungsi? Ya, jelas ini bukan merupakan fungsi. Nah, sekarang yang terakhir. A dipasangkan ke 2, B dipasangkan ke 1, dan ketiga. Kemudian C dipasangkan ke 3. Apakah ini merupakan fungsi? Jelas ini bukan merupakan fungsi. Ya. Sekarang kalian ingat kembali, kenapa kok bentuk yang pertama 2 ini merupakan fungsi, sedangkan bentuk ke-3 dan ke-4 ini bukan merupakan fungsi? Jelas ya, sekarang yang bentuk pertama dulu ini. Setiap anggota himpunan A ini yang di sebelah kiri ini memiliki pasangan, ya, pasangan. Dan pasangannya itu masing-masing 1. Jadi A itu juga memiliki 1 pasangan yaitu 1. B memiliki 1 pasangan yaitu 2. C juga memiliki 1 pasangan yaitu 2. Nah, sekarang bentuk yang kedua. Setiap anggota himpunan A ini, ABC, ini juga memiliki pasangan, meskipun pasangannya itu sama. Ya. Jadi masing-masing memiliki 1 pasangan. Nah, sekarang yang bentuk ketiga. Bentuk ketiga ini ada anggota dari himpunan A yang tidak memiliki pasangan, yaitu B. Jadi ini bukan merupakan fungsi. Dan bentuk yang keempat, A, B, C memiliki pasangan semua, tapi perhatikan di sini kalau B itu memiliki ya lebih dari 1 pasangan. Di sini memiliki 2 pasangan, sehingga ini bukan merupakan fungsi. Nah, dari sini apa yang dapat kalian simpulkan mengenai pengertian fungsi? Jadi, jika A dan B bukan merupakan himpunan kosong, maka fungsi dari A ke B ini merupakan aturan yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat ke 1 anggota himpunan B. Bisa diperhatikan di sini, kalau setiap anggota himpunan A ini memiliki pasangan tepat di 1 anggota himpunan B. Ya. Dan A dan B ini bukan merupakan himpunan kosong. Artinya A dan B ini memiliki anggota, entah berapapun itu anggotanya. Bisa dipahami ya mengenai pengertian fungsi? Sekarang kita masuk ke notasi fungsi. Jika diketahui himpunan A dan himpunan B tadi bukan himpunan kosong, maka fungsi dari himpunan A ke himpunan B ini dinotasikan dengan F memetakan ya anggota himpunan A ke himpunan B ini. Ya, jadi jika anggota himpunan A-nya ini saya notasikan dengan X, karena tadi kan himpunan A itu bukan himpunan kosong, ya. Dan anggota himpunan B juga bukan himpunan kosong, jadi pasti ada anggotanya. Di sini saya misalkan dengan Y. Maka fungsi F memetakan X anggota himpunan A ke Y anggota himpunan B. Nah, Y ini disebut dengan bayangan atau istilah lainnya adalah peta
atau istilah lainnya adalah nilai fungsi dari X. Dan dirumuskan dengan Y sama dengan Fx. Nah, sedangkan X-nya ini disebut dengan prapeta. Jadi, diingat-ingat ya, X-nya ini merupakan prapeta, kemudian Y-nya ini merupakan peta atau bayangan, atau nilai fungsi dari X. Ini adalah notasi dari fungsi. Berikutnya adalah menentukan nilai fungsi. Kalian juga sudah tidak asing lagi. Saya yakin kalian semua itu sudah bisa. Karena di SMP ini juga sudah seringkali diajarkan cara menentukan nilai fungsi. Di sini saya hanya mengulang kembali apa yang sudah dipelajari waktu SMP. Ya, jadi langsung saja ke contoh yang pertama. Di sini diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Yang ditanyakan adalah nilai dari f negatif 2. Ya, kita tulis di sini fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Nah, kita mau mencari f negatif 2. Kalau fx berarti di sini kan x semua ya. Nah, kalau f negatif 2 otomatis x-nya itu kita ganti dengan negatif 2 semuanya, sehingga di sini menjadi negatif 2 kuadrat ditambah 2 kali negatif 2 dikurangi 3. Negatif 2 kuadrat artinya itu adalah negatif 2 kali negatif 2, yaitu sama dengan 4. 2 kali negatif 2 jelas negatif 4 dikurangi 3. 4 dikurangi 4, 0 ya, jelas 0 dikurangi 3, pasti negatif 3. Jadi nilai dari f negatif 2 ini adalah negatif 3. Demikian juga kalau kalian mau mencari nilai fungsi untuk satu fungsi yang lain juga sama. Caranya seperti ini. Kita lanjutkan untuk yang nomor 2. Fungsinya bentuknya seperti ini. Tidak seperti nomor 1. Ya, kalian tidak usah bingung, tidak usah khawatir. Kenapa kok bentuknya tidak sama dengan nomor 1? Nah, langsung saja kita tuliskan di sini. Jadi kalau bentuk f(2x) tanda panah 2x dikurangi 3, ini sama saja bisa kita tuliskan menjadi f dalam kurung x sama dengan 2x dikurangi 3. Nah, bentuknya bisa kita ubah menjadi seperti ini. Nah, saya buatkan fungsi yang bentuknya seperti ini biar kalian nanti kalau menjumpai soal berkaitan dengan fungsi itu tidak bingung, ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini. Ya, langsung saja yang pertama. Nah, yang ditanyakan bayangan 2 oleh f. Nah, kalian juga tidak bingung, saya sengaja buatkan yang seperti ini juga biar kalian paham mengenai variasi-variasi kalimat dalam fungsi. Ya, bayangan 2 oleh f ini sama saja bisa kita tuliskan jadi f dalam kurung 2. Seperti yang nomor 1 tadi, ini ya, x-nya kita ganti dengan 2 semua, fungsinya ini. Berarti jadi 2 kali 2 dikurangi 3. 2 kali 2 jelas 4, 4 dikurangi 3, sudah pasti hasilnya adalah 1. Ini untuk yang nomor 2A. Kemudian yang 2B, nilai f untuk x sama dengan 3. Nah, bentuk seperti ini juga kalian tidak usah bingung. Ya, biar kalian paham ini variasi-variasi pertanyaan ya dari menentukan nilai fungsi. Sama saja kita tuliskan jadi f3. Nah, berarti x-nya kita ganti dengan 3 sehingga menjadi 2 kali 3 ini dikurangi 3. 2 kali 3 yaitu 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Ini untuk yang soal B. Nah, kita lanjut. Nomor 2C. Nilai T agar FT-nya sama dengan negatif 1. Di sini diketahui FT sama dengan negatif 1. Kita tuliskan apa adanya. FT sama dengan negatif 1. Kalau Fx itu berarti X, kalau F2 berarti kita ganti X-nya dengan 2, F3 kita ganti X-nya dengan 3. Nah, kalau Ft ya sama kita ganti X-nya dengan T, sehingga di sini menjadi 2T dikurangi 3
sama dengan negatif 1. Nah, yang angka kita jadikan, kita kumpulkan dengan angka sehingga menjadi 2T sama dengan negatif 1, negatif jadi positif. Jadi di sini ditambah 3. Sehingga 2T sama dengan negatif 1 tambah 3, yaitu 2. Dari sini bisa diperoleh kalau T-nya ini sama dengan 2 dibagi 2. Jadi T sama dengan 1. Ya, ini adalah jawaban untuk soal nomor 2. Selanjutnya nomor 3. Kita tuliskan di sini nomor 3. K.2, 2T dikurangi 4, tanda panah T. Nah, ini bentuknya sama seperti yang nomor 2. Ya, jadi langsung saja bisa kita tuliskan jadi K, kurung buka, 2T dikurangi 4 sama dengan T. Nah, bentuknya seperti ini. Yang ditanyakan adalah nilai dari K6. Nah, di sini nanti ada dua cara yang bisa digunakan untuk menentukan nilai dari K6. Nah, kita gunakan cara yang pertama dulu. Cara pertama, jadi kalau yang sudah itu kan fx, yang di dalam kurung ini hanya ada satu variabel, ya. Sedangkan di sini ada angka, ada variabel. Maka kita buat yang di dalam kurung ini menjadi sebuah huruf atau sebuah variabel. Bagaimana caranya? Kita misalkan 2T dikurangi 4 ini sama dengan X misalnya. Nah, kalau kita sudah memisalkan seperti ini, kita ambil T-nya. Berarti 2T sama dengan X ditambah 4. Nah, dari sini berarti kita peroleh T-nya sama dengan X ditambah 4 per 2. Ini ya, dibagi 2. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, fungsi ini kita ubah biar variabelnya menjadi X semua. Sehingga kita bisa buat menjadi K. Nah, ini kan 2T dikurangi 4 tadi X. Ini ya. Jadi kita tuliskan di sini X. Sama dengan T. T itu tadi adalah X ditambah 4 per 2. Jadi kita tuliskan di sini X ditambah 4 per 2. Nah, ini adalah KX. Sudah satu huruf yang di dalam tanda kurung ini. Nah, karena yang ditanyakan K6, berarti X-nya kita ganti dengan 6. K6 sama dengan 6 ditambah 4 per 2. 6 tambah 4, 10 bagi 2 sama dengan 5. Sekarang kita gunakan cara yang kedua. Kita tuliskan tadi yang diketahui adalah K, 2T dikurangi 4 sama dengan T. Yang ditanyakan adalah K6. Ini ya, kita tuliskan yang ditanyakan adalah K6. Yang ditanyakan K6. Berarti yang di dalam kurung ini harus kita ubah menjadi 6. Kan begitu ya. Nah, sehingga 2T dikurangi 4 ini sama dengan 6. Kan kita harus membuat ini sama dengan 6. Sehingga diperoleh 2T sama dengan 6 ditambah 4. 2T sama dengan 10. Berarti T sama dengan 10 bagi 2, yaitu 5. Padahal K, 2T dikurangi 4 ini sama dengan T. K6 berarti sama dengan T kan? Nah, T-nya tadi adalah 5. Jadi K6 sama dengan 5. Kebetulan di sini K, 2T dikurangi 4 itu hanya sama dengan T. Tapi kalau nanti kalian menjumpai soal ternyata K, sesuatu ini sama dengan T dikurangi 5, ya otomatis kalian masukkan T-nya berapa, nanti dikurangi 5. Pokoknya itu tergantung dari apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Sekarang untuk contoh soal yang terakhir, yaitu nomor 4. Kita tuliskan di sini fungsinya yaitu X, Y, Z ya, fungsi X, Y, Z. Jadi ini merupakan fungsi multivariabel, ya variabelnya tidak hanya satu. Sedangkan yang ditanyakan adalah F 2,1, negatif 2. Nah, di sini kalian perhatikan berarti X-nya itu diganti dengan 2, Y-nya diganti dengan 1, dan Z-nya diganti dengan negatif 2. Sehingga ini menjadi
3 kali 2 dikurangi 2 kali Y-nya ini 1 ditambah Z-nya yaitu negatif 2. Kita tuliskan di sini negatif 2. Sehingga menjadi 3 kali 2 yaitu 6 dikurangi 2 dikurangi 2. Berarti sama dengan 6 kurangi 2 itu 4, 4 kurangi 2 sama dengan 2. Ini adalah nilai dari fungsi multivariabel. Jadi variabelnya lebih dari 1. Kalau biasanya itu hanya ada satu variabel yaitu variabel X dan lain-lain ya. Nah, di sini ada lebih dari satu, ada X, Y, Z. Jadi menyesuaikan. Jadi yang ditanyakan itu menyesuaikan dengan apa yang diketahui. Kalau 2,1, negatif 2 ya berarti depan itu X, tengahnya Y, belakangnya Z, tergantung fungsinya. Ya, bisa dipahami ya. Sekarang kita masuk ke daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil dari suatu fungsi. Nah, sekarang perhatikan diagram panah ini ya. Diagram panah yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Ya, apakah ini merupakan fungsi? Kalian amati anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3, dan 4 ini. Dia memiliki pasangan tepat 1 di himpunan B. Jadi jelas ini merupakan fungsi. Sekarang perhatikan yang saya beri tanda ini. 1, 2, 3, dan 4. Ini merupakan domain atau daerah asal dari fungsi ini. Kemudian yang ini A, B, C, D, E. Nah, ini merupakan kodomain atau daerah kawannya. Dan yang terakhir ini A, B, C. Ini adalah merupakan daerah hasilnya atau rank. Jadi kodomain itu adalah anggota himpunan dari B ini. Domain adalah anggota himpunan dari A. Dan rank ini adalah anggota himpunan B yang memiliki pasangan di anggota himpunan A. Bisa dipahami ya mengenai daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Ini sudah pernah diajarkan di SMP. Nah, kalau daerah asal suatu fungsinya ini tidak diketahui, maka daerah asal fungsi tersebut itu merupakan himpunan semua bilangan real atau yang dikenal dengan daerah asal alami. Ya, jadi sekali lagi kalau domain suatu fungsinya itu tidak diketahui, maka domain yang dimaksud itu adalah himpunan semua bilangan real atau daerah asal alami. Kita lanjutkan materi berikutnya yaitu menentukan domain fungsi rasional dan irasional. Kalau bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A, B itu adalah bilangan bulat, B itu tidak sama dengan 0. Contohnya 2 per 3, 5 per 7, dan seterusnya. Itu adalah bilangan rasional. Kalau fungsi rasional itu adalah suatu fungsi yang juga dapat dinyatakan dalam bentuk rasio, misalnya fx per gx, di mana penyebutnya itu masih mengandung variabel, itu adalah fungsi rasional. Contohnya ini seperti yang nomor 2, ini adalah fungsi rasional, jadi fungsinya itu bentuknya adalah di atas ini pembilangnya fungsi, penyebutnya juga fungsi, di mana fungsi dari penyebut ini dia masih mengandung variabel. Ini adalah fungsi rasional. Tapi kalau penyebutnya itu tidak mengandung variabel, jadi hanya bilangan saja, itu berarti bukan fungsi rasional. Tapi kalau pembilangnya itu hanya bilangan saja, itu tidak masalah. Yang penting ditinjau dari penyebutnya. Kalau penyebutnya masih mengandung variabel, berarti dia merupakan fungsi rasional. Sedangkan fungsi irasional yang akan dibahas di sini adalah suatu fungsi yang berada di dalam tanda akar. Ya. Langsung saja ke contoh soalnya. Di sini kita diminta untuk menentukan daerah asal alami dari fungsi-fungsi di sini ya, dari nomor 1 sampai nomor 6. Sekarang kita perhatikan dulu yang nomor 1. Fx itu sama dengan x kuadrat ditambah 1. Sebenarnya ini jelas sekali ya. Kalau x berapapun disubstitusikan di sini, pasti dia ada nilainya. Jadi dia pasti punya pasangan.
ya. Jadi fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 ini, kalau x-nya diganti sembarang bilangan apapun, pasti ada nilainya. Sehingga di sini daerah asal alaminya adalah x, anggota himpunan bilangan real. Lanjut, nomor 2. Nomor 2, diketahui fx-nya sama dengan 2x ditambah 10 per 4x dikurangi 8. Ingat, suatu fungsi rasional, ini kan fungsi rasional ya. Fungsi rasional itu akan terdefinisi jika penyebutnya tidak sama dengan 0. Karena tadi penyebut tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, kita tuliskan di sini biar tidak lupa. Jadi, fungsi rasional akan terdefinisi jika penyebutnya tidak sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini penyebutnya yaitu 4x dikurangi 8. Pembilang tidak usah dihiraukan ya. Pembilang itu tidak usah kita lihat kalau fungsi rasional. Jadi langsung lihat ke penyebutnya saja. Penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini kuncinya. Jadi untuk menentukan domain ini, kita lihat penyebutnya. Penyebutnya di situ jelas 4x dikurangi 8. Tidak sama dengan 0. Kita lanjutkan, berarti 4x tidak sama dengan 8. Ya, tidak sama dengan 8. Kalau sama dengan itu kan seperti ini. Biasa ya, ini sama dengan. Nah, kalau tidak sama dengan, kita kasih coretan. Nah, seperti ini. Jadi dicoret ya, tidak sama dengan. Sehingga di sini jelas kalau x tidak sama dengan 8 dibagi 4, yaitu 2. Nah, ini sudah ketemu, tinggal kita tuliskan domain. Domain itu biasanya dituliskan dengan lambang D. Kemudian fungsinya f, fx, berarti kita tulis di sini. Domain fungsi f itu adalah x, di mana x tidak sama dengan 2, x anggota himpunan bilangan real, ya. Nah, yang nomor 1 ini tadi sembarang bilangan real, itu merupakan domainnya, karena tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau mau ditulis lengkap, nah bisa ditulis seperti ini. Jadi ini kalau ditulis lengkap, menjadi domain fungsi f, ini adalah x, di mana x anggota himpunan bilangan real, seperti ini. Kita lanjutkan untuk yang nomor 3. Nomor 3 ini jelas fungsi rasional. Tadi yang sudah saya jelaskan, fungsi rasional itu adalah rasio dari suatu fungsi di mana penyebutnya itu masih mengandung variabel. Ya, kita tuliskan nomor 3. Ingat tadi fungsi rasional akan terdefinisi jika penyebut tidak sama dengan 0. Kita lihat penyebutnya. Penyebutnya kan ini ya. Nah, ini adalah penyebutnya. Yaitu x kuadrat dikurangi 5x, x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 tidak sama dengan 0. Jadi tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau menjumpai bentuk seperti ini, seperti biasa kita faktorkan. SMP juga sudah ya memfaktorkan. Nah, bilangan yang dikalikan 6 ditambahkan negatif 5, jelas bilangannya adalah negatif 2 dan negatif 3. Dari sini kita peroleh x dikurangi 2 tidak sama dengan 0. Kemudian x dikurangi 3 juga tidak sama dengan 0. Sehingga x tidak sama dengan 2, x tidak sama dengan 3. Jadi tinggal kita tuliskan domain dari fungsi f-nya. Ini adalah x, di mana x tidak sama dengan 2 dan x tidak sama dengan 3. Di mana x adalah anggota himpunan bilangan real. Ini adalah domain untuk yang nomor 3. Sekarang kita lanjutkan untuk yang nomor 4. Kalau nomor 2 dan 3 tadi adalah fungsi rasional. Nah, sekarang yang nomor 4 ini adalah fungsi irasional. Jadi, suatu akar akan terdefinisi kalau bilangan yang ada di dalam tanda akar ini 0 atau lebih dari 0. Jadi kalau digabung, lebih dari atau sama dengan 0. Jadi kalau fungsi yang di dalam tanda akar itu saya tuliskan
sebagai fungsi Px misalnya. Nah, maka ini akan terdefinisi, biar tidak lupa dicatat ya, jika yang ada di dalam tanda akar ini lebih dari sama dengan 0. Jadi Px-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, seperti ini. Ini ya. Jadi ini adalah kuncinya. Nah, dengan demikian kita bisa menentukan domain dari yang nomor 4. Kalau fungsinya seperti ini, berarti Px-nya adalah 2x ditambah 2. Jadi di sini 2x ditambah 2 harus lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga 2x lebih dari sama dengan 0 dikurangi 2, yaitu negatif 2. X lebih dari sama dengan negatif 2 dibagi 2, yaitu negatif 1. Bisa kita tuliskan domain fungsi f-nya adalah x, di mana x lebih dari sama dengan negatif 1. X itu adalah anggota himpunan bilangan real. Sekarang kita lanjutkan nomor 5. Nomor 5 ini masih setipe dengan yang nomor 4. Ya, jadi akar akan terdefinisi kalau yang ada di dalam tanda akar itu lebih dari sama dengan 0. Jelas di sini yang ada di dalam tanda akar yaitu x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 5 lebih dari sama dengan 0. Nah, muncul pertidaksamaan kuadrat. Kalau bentuknya seperti ini, pertidaksamaan kuadrat, kemarin juga sudah pernah disinggung ketika materi nilai mutlak ya. Nah, di sini digunakan kembali. Seperti biasa kita faktorkan ya. Kalau muncul pertidaksamaan kuadrat, kita faktorkan. Bilangan yang dikalikan ketemunya negatif 5 ditambah negatif 4, yaitu positif 1 dan negatif 5. Nah, ini kita kotaki. Dulu kan seperti ini ya di video nilai mutlak. Lalu kita buat jadi sama dengan 0. Nah, x tambah 1 sama dengan 0. Yang ini berarti x dikurangi 5 juga sama dengan 0. Kemudian kita peroleh x sama dengan nih ya, 0 kurangi 1, negatif 1. Atau x sama dengan ini 0 tambah 5, yaitu 5. Kemudian kita buat pembuat 0, negatif 1 dan 5. Karena ada tanda sama dengan, berarti selangnya tertutup. Ini ya, selang tertutup. Kemudian kita cari daerah positif negatif. Sebelum angka negatif 1, biar gampang, ambil angka negatif 2. Nah, masukkan di sini. X-nya diganti negatif 2. Negatif 2 tambah 1. Jelas negatif ya, tulis negatif. Negatif 2 kurangi 5 juga negatif. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Antara negatif 1 sampai 5, biar gampang 0. 0 tambah 1, positif. 0 kurangi 5, negatif. Positif kali negatif, negatif. Kemudian setelah angka 5, yaitu 6, biar gampang 6 tambah 1 positif. 6 kurangi 5 juga positif. Positif kali positif, jelas hasilnya positif. Karena lebih dari ini, berarti yang diambil yang positif. Sehingga yang diambil adalah yang ini. Sehingga daerah dari domain fungsi f ini adalah x, di mana x kurang dari sebelah kiri ini ya. Nah, ini sebelah kiri dan sebelah kanan. Berarti sebelah kiri itu berarti kurang dari negatif 1. Karena ada sama dengan, maka selang tertutup. Atau yang sebelah kanan berarti dia lebih dari 5. Karena ada selangnya tertutup, berarti kita kasih tanda sama dengan. X anggota himpunan bilangan real. Sekarang kita lanjutkan untuk yang nomor 6. Kalau nomor 6 ini dia berarti fungsi rasional ya, gabungan dari fungsi rasional dan fungsi irasional. Tadi kalau fungsi rasional, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan kalau fungsi irasional, ini ya, seperti nomor 4 dan 5, itu kan yang di dalam tanda akarnya, itu harus lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau digabung, lebih dari sama dengan 0, tapi dia posisinya di bawah, kan tidak boleh sama dengan 0. Sehingga kalau digabung, sama dengannya hilang. Sehingga menjadi x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 5 lebih dari 0 tanpa sama dengan. Ini ya, tanpa sama dengan. Karena letaknya ada di
bawah sebagai penyebut. Penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nah, caranya sama seperti nomor 5. Bahkan ini angkanya juga sama ya. Langsung saja kita faktorkan tadi seperti nomor 5, yaitu X ditambah 1 kali X dikurangi 5 lebih dari 0. Sehingga ini dikotaki biar tidak lupa. X sama dengan negatif 1, ini ya, berarti X sama dengan 5. Buat garis bilangan, negatif 1 pasti di sebelah kirinya 5, selangnya terbuka karena tidak ada sama dengan, ini juga terbuka. Cari daerah positif negatif, sebelum negatif 1, negatif 2, masukkan ke sini, hasilnya positif. Antara negatif 1 sampai 5 biar gampang 0, memasukkan ke sini, 0 tambah 1, positif, 0 kurangi 5, negatif, positif kali negatif, negatif. Setelah angka 5, yaitu 6. 6 tambah 1, positif, 6 kurangi 5, positif, positif kali positif, positif. Karena lebih dari, maka yang diambil yang positif, sehingga ini ya, kiri dan ke kanan. Tinggal kita tuliskan, ini diarsir juga boleh. Domain dari fungsi f itu adalah x, di mana x kurang dari negatif 1 atau x lebih dari 5. X-nya anggota himpunan bilangan real. Ini adalah beberapa contoh untuk menentukan domain fungsi rasional dan irasional. Nah, yang berikutnya ini menentukan rank fungsi atau daerah hasil. Kalau tadi kita menentukan daerah asal atau domain. Ya, di sini saya sajikan dua contoh soal yang berbeda untuk menentukan rank suatu fungsi. Yang pertama, diketahui fx-nya sama dengan 2x dikurangi 1, di mana domainnya ini x dengan x di antara 1 dan 4. X-nya anggota himpunan bilangan bulat. Bilangan bulat tahu ya, yaitu dari negatif 2, negatif 1, negatif 5, dan seterusnya. Kemudian 0, 1, 2, 3 itu adalah bilangan bulat. Nah, kalau di sini diketahui domainnya itu antara 1 sampai 4, berarti domain dari fungsi f ya untuk yang nomor 1 adalah mulai dari 1 ya, karena ini ada tanda sama dengan sehingga satunya ikut. 1, 2, dan 3. 4-nya tidak ikut karena tidak ada tanda sama dengan. Nah, kalau domainnya ini sudah diketahui 1, 2, 3, untuk menentukan ranknya, nah kita substitusikan x-nya 1, 2, dan 3 ke fungsinya. Yang pertama kita cari f1 berarti 2 kali ini x-nya diganti 1. 2 kali 1 kurangi 1 sama dengan 1. Lalu untuk f2 berarti sama dengan 2 kali 2 dikurangi 1 ini ya, masukkan di sini sama dengan 3. 2 kali 2 kan 4 ya, 4 kurangi 1, 3. Dan terakhir, untuk F3 berarti sama dengan 2 kali 3 dikurangi 1, berarti sama dengan 5. Nah, ini adalah hasil dari kita mensubstitusikan 1, 2, dan 3. Sehingga bisa kita tuliskan ranknya biasanya dilambangkan dengan R. Nah, fungsinya fungsi F berarti RF. Ini anggotanya adalah 1, 3, dan 5. Nah, untuk bentuk yang nomor 2, ini kan merupakan fungsi rasional. Ya, kalau bentuknya seperti ini, domainnya tidak diketahui, berarti tadi sudah dijelaskan di awal. Kalau domainnya tidak diketahui, maka domainnya adalah daerah asal alami. Ya, daerah asal alami, yaitu X-nya anggota himpunan bilangan real. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita tinjau dari Y-nya. Nah, kalau fx itu sama dengan x dikurangi 3 per x ditambah 2. Fx itu kan sama saja y, ya. Y sama dengan x dikurangi 3 per x ditambah 2. Kemudian kita kalikan silang, karena nanti kita tinjaunya dari y. Jadi kita kalikan silang, berarti ini ada angka 1 ya di sini. Nah, per 1, berarti tetap nanti yang ini. Sehingga ini kita kalikan y kali x ditambah 2 sama dengan x dikurangi 3 kali 1, jadi tetap. Kemudian kita buka kurungnya menjadi xy ditambah 2y sama dengan x dikurangi 3. Kita kelompokkan yang ada x-nya.
Kita kelompokkan yang ada X-nya, berarti XY dikurangi X sama dengan negatif 3. Yang ini tidak ada X-nya, kita kelompokkan dengan yang tidak ada X-nya. Kemudian karena kita mau meninjau Y-nya, berarti kita keluarkan X-nya. Gunakan sifat distribusi ya. Nah, XY, X-nya dikeluarkan, berarti kan Y. Sisanya. X dikeluarkan, ini kan ada angka 1 ya. X kali 1, berarti sisanya adalah 1. Ini kalau dikembalikan, itu sama seperti ini. X kali Y, XY. X kali negatif 1, negatif X. Sama dengan negatif 3 dikurangi 2Y. Berarti X-nya sama dengan negatif 3 dikurangi 2Y per Y dikurangi 1. Nah, sekarang kita perhatikan yang ini. Ini ya. Ini akan terdefinisi kalau penyebutnya kan tidak sama dengan 0. Kita lihat penyebutnya kan ini ya. Y dikurangi 1. Y dikurangi 1 tidak sama dengan 0. Sehingga Y tidak sama dengan 0 tambah 1, yaitu 1. Nah, seperti ini bisa kita tuliskan rangnya. Kalau domain itu tadi lambangnya D, kalau rank berarti lambangnya adalah R. Fungsinya adalah fungsi F, berarti di sini adalah RF. Kemudian kalau domain tadi itu kan X ya, domain itu yang dipandang itu X-nya. Kalau rank daerah hasil itu adalah Y-nya, sehingga di sini kita tuliskan Y, di mana tadi ini Y tidak sama dengan 1. Y tidak sama dengan 1, Y anggota dari himpunan bilangan real. Nah, ini adalah rank untuk soal nomor 2. Sekarang kita masuk ke materi terakhir di pertemuan kali ini, yaitu menggambar fungsi rasional. Jadi yang saya ajarkan di sini hanya menggambar fungsi rasional, karena fungsi linier dan fungsi kuadrat kemarin sudah pernah saya ajarkan ketika mempelajari mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel di KD sebelumnya. Nah, di sini saya tuliskan langkahnya untuk menggambar fungsi fx sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d. Dengan a, b, c, d ini adalah anggota himpunan bilangan real. Jadi hanya ada 4 langkah di sini. Yang pertama, cari titik potong dengan sumbu x. Ingat, titik potong dengan sumbu x kemarin syaratnya adalah y sama dengan 0. Kemudian, cari titik potong dengan sumbu y. Nah, syaratnya adalah x sama dengan 0. Kemudian, cari asimtot tegak, yaitu pembuat 0 dari penyebut. Jadi, garis yang diperoleh dari pembuat 0 penyebutnya. Kemudian, yang terakhir yaitu cari asimtot mendatar, yaitu garis Y sama dengan A dibagi C ini ya. A dibagi C. Nah, apa sih asimtot? Asimtot itu adalah garis yang hanya didekati saja, tidak akan pernah dilewati. Itu adalah garis asimtot. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan di menggambar fungsi ini di bawah ini ya. Contohnya yaitu fx sama dengan 4x ditambah 8 dibagi 2x dikurangi 4. Langsung saja ke langkah yang pertama, tadi kita mencari titik potong yang saya singkat dengan tipot. Titik potong dengan sumbu x. Syaratnya adalah y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Nah, di sini kalau fx itu kan fx itu sama dengan y. Jadi bisa kita tuliskan y sama dengan 4x tambah 8 per 2x dikurangi 4. Padahal y-nya kan 0 ya. Jadi 0 sama dengan 4x ditambah 8 per 2x dikurangi 4. Nah, kalau ini kita kalikan silang, berarti jadinya, nih ya, 0 kali ini kan 0. 0 sama dengan 4x ditambah 8. Nah, ini. Kemudian, negatif 4x sama dengan 8, x-nya sama dengan negatif 2. Nah, kita ketemu titik potong dalam sumbu y, yaitu x sama dengan negatif 2. Y-nya 0, titik selalu x, y, jadi negatif 2, 0. Kita cari titik negatif 2, 0. Ini sumbu x-nya ya. Yang ini sumbu y-nya. Nah, kita tulis ini sumbu y, yang ini sumbu x. Kemudian, di sini negatif 2,0 berarti kan titiknya ini ya.
Nah, ini adalah titik negatif 2,0. Langkah kedua yaitu kita mencari titik potong, ya, tipot dengan sumbu Y. Syaratnya adalah X sama dengan 0. Kita tuliskan Y sama dengan 4X ditambah 8 per 2X dikurangi 4. X-nya 0, berarti ini 0 ya. 0 tambah 8 per 0 kurangi 4. Jadinya adalah 8 bagi negatif 4, yaitu negatif 2. Ingat, titik selalu X, Y, 0, negatif 2. Kita cari titik 0, negatif 2, yaitu ini ya, di sini. 0, negatif 2. Lanjut ke langkah ketiga, yaitu kita mencari asimtot tegak. Tadi sudah dikatakan, asimtot tegak ini diperoleh dari pembuat 0 penyebut. Penyebutnya yaitu 2X dikurangi 4. Pembuat 0 ya kita buat jadi sama dengan 0. Sehingga 2X sama dengan 4, X sama dengan 2. Ingat, X sama dengan 2 ini bukan merupakan titik. Titik itu adalah X, Y. Sedangkan ini hanya X saja. Jadi ini berupa suatu garis. Ya, garis X sama dengan 2. Kita gambarkan di koordinatnya. Nah, untuk menggambarkan garis X sama dengan 2, itu caranya kita cari angka 2 di sumbu X. Ya. Kemudian buat garis sejajar dengan sumbu Y di titik tadi. Nah, jadinya gambarnya seperti ini. Ingat, diberi tanda panah atas bawah, ini menunjukkan bahwa garis itu tidak ada batasannya ya, tidak terhingga batasannya. Ini adalah garis X sama dengan 2. Langkah terakhir yaitu kita cari yang namanya asimtot mendatar. Asimtot mendatar ini tadi adalah Y sama dengan A per C. Kalau di sini A-nya berarti 4, C-nya berarti 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, jadi asimtot mendatarnya ini adalah Y sama dengan 2. Ingat, Y sama dengan 2 ini bukan titik, tapi merupakan sebuah garis ya. Titik itu ingat selalu X, Y. Kemudian kita gambarkan garis Y sama dengan 2 ini di bidang koordinat ini. Cara menggambar garis Y sama dengan 2, kita cari angka 2 di sumbu Y, ini ya. Kemudian kita buat garis yang sejajar dengan sumbu X, ya, di angka 2 ini. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Ingat, diberi panah di kedua ujungnya, gitu ya. Nah, keempat langkah sudah kita lalui. Lalu, apa gunanya di sini kita memberi tanda titik ya, titik negatif 2,0 dan 0, negatif 2. Nah, ini langkah terakhir setelah kita menggambarkan kedua asimtotnya. Jadi kita hubungkan di sini ya. Nah, di kedua titik ini kita hubungkan, menjadi gambarnya seperti ini. Nah, kalian perhatikan, inilah yang dinamakan dengan asimtot. Ini tadi yang merah ini asimtot ya. Jadi dia itu garisnya hanya akan didekati saja. Nah, semakin lama semakin mendekat. Jadi tidak akan pernah dilalui atau tidak akan pernah dipotong. Jadi hanya mendekati saja. Nah, kemudian yang sebelah sini nanti juga akan muncul sebuah gambar lagi yang merupakan pencerminan dari gambar yang ini ya. Nanti gambarnya itu sama seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini. Demikian tadi adalah materi untuk pertemuan kali ini. Di akhir pertemuan saya siapkan 6 soal untuk kalian kerjakan. Jika ada yang masih bingung terkait materi yang tadi sudah disampaikan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Silakan dikerjakan untuk menguji seberapa jauh pemahaman kalian. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.